Duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk terus dekat kepadamu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu lah kami merasakan ketenangan, keamanan yang sejati. Kami rindu Tuhan kembali mendengar firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami bukan hanya orang yang mau mendengar, tetapi orang-orang yang mau belajar melakukan firman-Mu. Kami undang, kami beri ruang bagi Roh Kudus untuk mengajar, menuntun kami semua. Kami juga memohon urapan-Mu Tuhan atas kami, sehingga pengetahuan akal budi kami yang terbatas ini kiranya dimampukan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kami tangkap. Dan bila dalam pertolongan-Mu yang kudus kami semua akan diberkati, bahkan kami terus mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon firman-Mu itu Tuhan bagi setiap kami. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita bersama akan membaca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dari surat Kolose, pasal pertama, kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Kolose, pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita umatnya yang mau mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan terutama belajar terus mentaati dalam kehidupan hari demi hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara sekalian, sekali lagi shalom. Saudara, di ibadah kita pada peringatan Jumat Agung ini, saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul kematian yang mendamaikan dan mendekatkan. Saudara, ketika kita bicara tentang kematian Kristus, saudara, maka kita sedang diajak untuk kembali mengingat untuk apa kematian itu Dia harus jalani, dan kenapa proses itu menjadi bagian penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Saudara, bicara tentang kematian Kristus, tentu kita diajak untuk kembali melihat kenapa Tuhan memilih jalan kematian itu, saudara. Saudara, ada yang bertanya, kenapa Tuhan memilih jalan kematian? Bukankah ada jalan yang lebih mulia daripada jalan kematian? Mungkin kita berpikir, atau ada orang yang berpikir bahwa masa seorang yang diyakini sebagai Tuhan, dia harus mati. Mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang mempertanyakan dan berkata, oh, Tuhannya orang Kristen mati. Masa Tuhan mati? Masa Tuhan tidak berdaya? Dan banyak lagi hal-hal lain, saudara, yang mungkin kita pernah dengar, yang kadang membuat kita berpikir, benar juga ya, masa Tuhan mati sih gitu. Kenapa Tuhan perlu untuk mati? Bahkan mati dengan cara yang begitu hina pada zaman waktu itu. Hukuman yang hanya diberikan kepada penjahat kelas kakap, bukan penjahat kaleng-kalengan kalau bahasa sekarang, saudara. Kenapa harus jalan itu? Kenapa harus cara seperti itu? Yang menunjukkan kelemahan, keterbatasan manusia.
Saudara, di sini saudara kita akhirnya mengerti, akhirnya kita paham saudara, setelah peristiwa tentunya peristiwa Paskah yang kita rayakan nanti pada hari Minggu 2 hari lagi saudara. Tetapi dari sini saudara kita diajak untuk melihat ada satu jalan yang harus dia tempuh, yang karena kita harus menempuhnya dan tidak bisa keluar dari jalan itu, maka dia harus menempuhnya terlebih dahulu bagi kita. Supaya ketika kita ikut dia, kita tahu kita punya jalan keluar ketika kita harus masuk atau menjalani keadaan itu. Apa itu saudara? Itulah saudara yang sering kita dengar dengan sebutan maut saudara. Saudara, kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menulis suratnya melalui Titikus pada waktu itu saudara. Karena ada ajaran-ajaran yang berkembang di Kolose, karena Rasul Paulus tidak pernah ke Kolose sebelumnya, tetapi karena pelayanannya kurang lebih 3 tahun di Efesus, karena Efesus punya jarak yang tidak terlalu jauh dengan kota Kolose, maka berita Injil sampai ke Kolose dan menjadi ada orang-orang percaya di situ. Dan ketika mereka mulai percaya, ada ajaran-ajaran yang mulai masuk, yang ingin mencoba untuk membuat Yesus menjadi bukan sebagai yang utama di dalam karya kematiannya dan juga tentunya kebangkitannya. Maka dalam konteks itulah saudara, Rasul Paulus mengingatkan saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose waktu itu. Kalau kita baca ayat ke-13, ia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan gini, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjalani jalan kematian, maka dia sedang menunjukkan bahwa dia melepaskan kita dari kegelapan, kuasa kegelapan. Dan kita tahu saudara, kuasa kegelapan sengatnya atau kuasa paling tertingginya adalah maut saudara. Maka ketika Yesus datang menjalani jalan kematian, maka dia sedang sekali lagi menunjukkan pada saudara dan saya, jalan itu tidak pernah ada seorang pun yang mampu melewati jalan itu dengan sukses kecuali Tuhan sendiri. Maka dia menjalani jalan itu, kenapa? Karena dia menjadi yang sulung dari semua yang bangkit. Dia menjalani sekali lagi jalan yang saudara dan saya tidak akan bisa keluar ketika saudara harus menghadapi itu, yaitu maut. Kita semua akan menghadapi maut, kecuali memang Tuhan izinkan sampai Tuhan datang kedua kali. Ketika kita menghadapi maut, tidak seorang pun punya kuasa untuk membawa dirinya lepas dari jerat maut dalam arti kematian kekal. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang melepaskan kita. Sengat terbesar dari kuasa kegelapan yaitu maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui karya kematiannya. Jadi pertanyaan yang tadi saya katakan di awal, kenapa jalan kematian yang dia pilih? Karena itulah yang harus memang dia jalani untuk saudara dan saya. Saudara, ketika kematian Kristus dinyatakan bagi kita, itu juga merupakan bagian Allah mendamaikan kita umatnya. Seperti konsep kurban, misalnya dalam kitab Imamat, saudara bisa baca pasal 16, 14 sampai ayat ke-16. Pada waktu zaman Israel ada, di awal-awal mereka mulai ketika mempersembahkan kurban penghapusan Tuhan, penghapusan salah, penghapusan dosa, dan berbagai macam kurban di hadapan Tuhan. Dan khususnya setahun sekali saudara, umat Israel mempersembahkan kurban pendamaian dosa dengan berbagai prosesi yang dilakukan oleh seorang imam, dengan menumpahkan darah tengah-tengah sebuah prosesi pendamaian umat Tuhan waktu itu. Saudara, ketika kita melihat proses ini, maka kita mungkin teringat dengan istilah Yom Kippur saudara, sebuah proses pendamaian di mana umat yang sudah makin jauh oleh karena dosanya, maka dia harus kembali didekatkan kepada Tuhan. Caranya melalui pendamaian. Karena dosa membuat manusia menjadi musuh Allah, membuat mereka jauh daripada Tuhan, maka untuk kembali membuat mereka dekat sama Tuhan, maka perlu ada pendamaian. Dan untuk tujuan pendamaian itulah, maka ada kurban, darah yang dicurahkan. Dan kenapa Yesus memilih jalan salib? Karena itu menunjukkan dia mendamaikan dirinya dengan kita. Itu kalau kita baca ayat 20. Dan oleh dialah ia memerdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Rasul Paulus menegaskan kepada umat Kolose pada waktu itu dan juga kita hari ini, pendamaian Kristus membuat kita sekarang
bukan lagi musuhnya Tuhan, tetapi kita ada di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang sekarang ada di dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Maka ketika Allah Tuhan kita memandang saudara dan saya, dia bukan memandang dengan kemarahan, tetapi dengan keramahan dan kasih setia. Oleh karena karya Kristus yang mendamaikan saudara dan juga Tuhan. Lalu berikutnya saudara, kita bisa melihat apa yang Yesus kerjakan saudara. Setelah Yesus melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dia tidak meninggalkan kita. Ketika Yesus melepaskan kita dari sengat itu, Yesus nggak meninggalkan kita, tetapi Alkitab mencatat dia memindahkan kita ke dalam kerajaannya saudara. Kita tidak lagi di bawah kungkungan dosa, kuasa dosa, tapi kita di bawah pimpinan, penyertaan Tuhan sendiri. Maka Tuhan bukan hanya beserta kita, tetapi Tuhan bagi kita. Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Tuhan memberi dirinya bagi saudara dan saya. Saudara, itu sebuah peristiwa yang luar biasa saudara. Peristiwa ketika Tuhan memberikan dirinya, dia bukan hanya menyertai tetapi memberi diri, menunjukkan dia mendekatkan kita kepadanya. Karena di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kesaksian Injil Yohanes pasal 15. Saudara, mari kita melihat saudara, ketika Tuhan membebaskan kita melalui karya salib, ketika Kristus Yesus Tuhan kita melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dia tidak berhenti sampai di situ, tapi dia memindahkan kita ke dalam kerajaannya, untuk kita hidup dekat, bergaul karib dengan dia, tidak di bawah kuasa dosa, tapi di bawah kasih karunia, di bawah pimpinan Tuhan sendiri. Hari ini saudara, berarti kita sedang diingatkan apa saudara dalam kehidupan kita? Apakah kita punya keyakinan kokoh bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan? Atau saudara mulai meragukan hal itu karena saudara memandang kepada kelemahan saudara, bukan kepada kekuatan Allah? Ia dimaksud Paulus katakan pada jemaat yang ada di Roma 1:16, Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, ketika saudara memandang pada keselamatan yang datang daripada Tuhan, mata saudara dan saya pertama-tama harus memandang kepada kekuatan Injil Yesus Kristus, bukan pada kelemahan kita saudara. Karena ketika kita memandang kepada kekuatan Allah yang menyelamatkan kita melalui karya salib, maka kekuatan itulah yang akan memampukan kita untuk kita hidup di dalam kerajaannya. Kita hidup di dalam apa yang dia mau dalam hidup kita. Jadi bukan karena kita berjuang berbuat apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa melihat kekuatan Allah. Terbalik saudara. Karena kekuatan Allah dalam Injil yang menyelamatkan itulah, kita diberi kekuatan untuk kita hidup sebagaimana harusnya kita hidup. Jadi ketika hari ini kita kembali memandang kepada kuasa salib Kristus yang menyelamatkan itu, kita kembali diingatkan, pertama-tama mata saudara dan saya harus memandang kepada kekuatan Allah. Tuhan, saya nggak mampu. Saya selalu katakan betul saudara. Tidak ada seorang pun, satu pun di tempat ini yang berani mengatakan saya mampu melakukan apapun dalam hidup saya. Tidak akan mungkin saudara. Tapi kenapa Rasul Paulus sampai bisa bersaksi saudara? Pada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus sadar ketika kekuatan Allah itu telah dinyatakan, maka dia mampu menanggung segala sesuatu yang harus dia jalani, yang harus dia hadapi dalam hidup ini. Maka apapun yang saudara rasakan hari ini, saudara alami hari ini, ke depan, esok, berapa waktu kemudian ke depan, ingat, saudara harus melihat pertama-tama kepada kekuatan Allah yang telah dinyatakan di dalam karya Kristus, bukan kepada keterbatasanmu yang akan selalu ada sepanjang hidupmu sampai nanti engkau berhadapan muka-muka dengan Dia. Lalu bagaimana dengan kelemahan keterbatasan saya, Pak? Dari kekuatan Allah itulah, dari karya salib Kristus yang menyelamatkan itulah, engkau akan ditolong, dimampukan, ditopang untuk menjalani hidupmu sebagaimana harusnya engkau bisa jalani. Ketika anak-anak kita akan mengaku imannya di hadapan Tuhan,
Bukan kepada kekuatan mereka untuk memegang teguh iman itu saja, tapi pertama-tama karena mereka ingin menaruh kekuatan itu ke dalam kekuatan Injil Yesus Kristus dalam karya salibnya. Sehingga ketika mereka nanti mengaku imannya, mereka tahu mereka perlu berjuang, betul, tetapi perjuangan mereka bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan kekuatan dari Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Anak-anaknya akan menerima pengakuan iman, peneguhan iman pada hari ini. Sebagaimana janji kalian nanti, kalian akan mengikut Yesus sampai akhir hidup kalian. Maka ingatlah itu akan kalian bisa lakukan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Injil yang menyelamatkan itulah yang akan memampukan kalian. Bagi kita semua saudara, hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Ketika kita menerima perjamuan kudus itu, kita diingatkan tadi, kita telah dibebaskan, kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan anaknya. Tapi di saat yang sama saudara, ketika saudara dan saya hari ini menerima perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa ketika kita makan roti dan minum anggur itu, saudara sedang diingatkan menjadikan Kristus Tuhan kita sebagai yang utama dalam hidup kita. Maka ada sebuah lagu saudara, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Saya nggak tahu apakah lagu atau kalimat itu masih menjadi sesuatu yang kita pikirkan, saudara. Atau kita mengatakan yang terutama, yang penting saya bahagia. Urusan Tuhan itu kehendak Tuhan atau enggak itu urusan belakang. Yang saya pikirkan yang utama, yang penting apa yang saya inginkan semua tercapai. Entah dengan cara yang menyakiti hati Tuhan atau tidak, enggak saya pikirkan. Karena yang utama bagi saya adalah tentang saya dan saya. Setelah semalam kita belajar karya Kristus mengikis keegoisan kita sebagai manusia, memberi ruang bagi yang lain untuk kita juga pikirkan dan kita rasakan. Dan tapi jangan lupa yang terutama, ada ruang yang pertama dan utama bagi Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing saudara dan saya. Apakah kita masih melihat, oh ya, hidup saya adalah untuk Tuhan. Hidup saya ini juga Tuhan panggil, Tuhan telah selamatkan untuk melakukan apa yang Dia mau. Untuk menyenangkan hati Tuhan saya yang sudah sangat baik itu. Atau jangan-jangan kita mulai berpikir bukan itu lagi tujuan utama hidup kita. Karena Kristus bukan lagi yang utama, pusat dalam hidup kita. Karena yang lain sudah menggantikannya. Tanpa kita sadar atau dengan sengaja kita lakukan. Maka saudara, ketika Anda saudara menerima anggur, menerima roti itu, saudara ingin diingatkan Yesus yang utama, Yesus yang pertama dalam hidup saudara. Engkau tidak akan mampu bisa mencintai, mengasihi istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu kalau engkau tidak pertama mengalami dan hidup dalam cintanya Tuhan. Engkau tidak akan mampu sanggup untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu kalau engkau tidak mulai dengan kekuatan yang datang dari Tuhan sebagai yang utama dalam hidupmu. Terkadang manusia karena Tuhan memberikan sesuatu atau banyak hal yang dia bisa lakukan sebagai sebuah hal yang dapat dia kerjakan dengan berbagai sumber daya yang Tuhan berikan. Baik talentanya, akal budinya, kemampuannya, kepintarannya, fasilitasnya, apapun juga. Kadang mereka menjadi melupakan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup mereka. Mereka lupa itu datang dari siapa, atau mereka merasa itu karena usaha mereka sendiri. Maka saudara, hari ini sekali lagi saudara, mari kita mengingat siapa yang utama dalam hidup kita. Siapa yang utama dalam hati kita. Siapa yang utama dalam ketika kita menyusun berbagai macam rencana-rencana dalam hidup kita. Yang berikutnya saudara, ketika kita menerima perjamuan kudus nanti, itu artinya kita mau membiarkan Kristus Yesus yang memimpin dan membimbing hidup kita, saudara. Jadi kita tahu saudara, tidak akan pernah saudara menemukan di manapun oleh apapun kepuasan sejati. Saudara pikir, oh nanti kalau saya punya ini, saya punya harta segini, saya akan puas hidup saya. Saudara tanyakan pada orang-orang yang punya banyak harta itu, apakah mereka menemukan kepuasan di situ? Mungkin ada orang yang akan berkata, Pak, kita nggak pernah alami Pak punya uang segitu, coba punya uang segitu, mungkin hidup saya puas. Jangan tanya pada saya, tanya atau baca kisah-kisah orang yang sudah punya banyak harta, tapi dia berkata kepuasan hidup ternyata bukan di harta ini, yang dulu saya pikir ada di sini.
Kepuasan hidup kita ketika kita mencapai prestasi di sekolah, di tempat kuliah kita mungkin. Atau ketika pekerjaan kita berkembang. Apakah kita taruh betul kepuasan? Bukan. Tetapi kalau kita punya uang yang cukup yang Tuhan berikan, kalau Tuhan berikan satu prestasi bagi kita di sekolah, di kampus, kalau usaha kita bisa berkembang, bahkan usaha kita mungkin tidak berkembang, atau kita melihat ada pergumulan dalam kehidupan pelayanan, usaha, pekerjaan kita, semua itu akan berarti ketika kita melihat ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya mau dibimbing Tuhan terus. Ketika saya mengembangkan usaha, saya mau Tuhan memimpin dan membimbing saya untuk mengembangkan usaha ini. Ketika Tuhan percayakan prestasi di tempat kuliah saya dengan IP yang tinggi, dengan nilai yang baik, Tuhan bimbing saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan pimpin saya untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan ini. Itu bagian penting bagi saudara dan saya. Bagaimana kita tahu kepuasan itu ada dalam Tuhan? Terakhir yang ketiga, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, kita percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang mau terus memegang teguh salib Kristus itu dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa Kristus tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. Dan karyanya sudah lengkap dan sempurna. Makanya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Karya Kristus sudah lengkap dan sempurna. Tidak perlu kita tambahkan apapun untuk karya Kristus. Kita hanya perlu menikmati, menghargai, menghormati, dan menghidupi karya Kristus yang sudah lengkap dan sempurna itu. Oleh sebabnya, jangan biarkan seorang pun atau apapun menggantikan dia dalam hidup kita. Anak-anak yang akan menerima peneguhan iman, bukan CD hari ini. Semuanya berulang-ulang telah disampaikan kepada kalian. Pegang terus sampai akhir hidup kalian. Tidak ada yang bisa dan boleh menggantikan Kristus, Tuhan dalam hidup kalian. Dan bila kita semua juga orang-orang yang telah menerima peneguhan iman atau CD di waktu-waktu yang lalu, sudah puluhan belasan tahun mungkin. Mari kita mengingat kembali janji kita kepada Tuhan. Mari kita mengingat kembali apa yang kita ucapkan tanpa paksaan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat keluarga yang hadir pada waktu itu. Saudara, kita percaya tuh, kematian Kristus itulah yang telah mendamaikan kita, yang telah mendekatkan kita. Dan momen itu kita rayakan dengan perjamuan kudus yang kita akan sebentar lagi rayakan. Dan hari ini juga ada peneguhan iman, peneguhan CD, di mana anak-anak kita, ada 6 orang ini akan mengaku iman secara pribadi di depan Tuhan. Hari Selasa yang lalu saya katakan kepada mereka di hadapan orang tua, untuk capai di posisi ini, ada janji belasan tahun yang diucapkan oleh para orang tua. Dan hari inilah janji itu karena kekuatan Allah akan dapat digenapi, ditunaikan oleh para orang tua ketika melihat anak mereka nanti mengakui secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu dulu bagi kita semua.